alam bawah sadar itu kekuatan dari Tuhan ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Master Agus sudah bisa mengendalikan alam bawah sadarnya, sudah bisa membangkitkan jiwa alam sadarnya, alam bawah sadarnya, sehingga di jiwa alam bawah sadarnya itu bisa bangkit, kekuatannya itu bakalan berlebih. Kekuatan dari Tuhan itu benar-benar bakalan dikasihnya sama Tuhan. Saya kembali ke pembahasan kedua, yaitu Master Agus mengalahkan 200 orang. 200 orang. Oke, di sini kita harus mengatakan terlebih dahulu, Master Agus tidak pernah mengatakan kalau itu dia mengalahkan 200 orang. Tidak pernah dia mengatakan. Ya mungkin pemikiran Mbak Cece aja 200 orang karena rame gitu kan. Mungkin sekitaran itu, mungkin seperti itu aja kan. Kita nggak tahu entah 100, entah 50 gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas rame gitu kan. Dan juga kita bisa melihat Master Agus dengan cara dia kegiatan berlatih, cara dia itu menguasai ilmu spiritual, cara dia berlatih dan melakukan jurus-jurus seperti itu, ya memang Master Agus the best ya. Memang Master Agus bagus ya. Cara-cara dia berlatih, pukulannya yang kuat, jurus-jurusnya yang bagus juga ya. Kita juga memberikan top pada dia kalau dia itu memang benar-benar bagus gitu kan. Nah, tapi dengan mengatakan 200 orang atau mengalahkan orang ramai, dia mengatakan itu kan di gang sempit gitu kan. Dia pertama itu melawan 4 orang atau 6 orang ya pokoknya yang berhadapan terlebih dahulu. Habis itu orang ramai mengejar, yang masuk gang sempit ya, masuk gang sempit hanya bisa 2 orang. Berarti kalau harus melawan 2 orang, mereka itu kan bakal mendesak di gang sempit itu 2 orang. Hapus ini. Jadi nggak akan berhenti gitu kan. Nggak akan berhenti. Kalau 200 orang dengan akal logika, ya kita bakalan berpikir kan, kalau itu nggak akan mungkin. Karena kenapa? Napas orang nggak panjang gitu. Iya, kalau dengan berpikir dengan secara logis itu nggak akan pernah mungkin. Gitu. Nggak akan pernah terjadi itu kan kalau memang hal-hal seperti itu. Banyak orang mengatakan membual. Karena kenapa? Karena kita itu tidak tahu ya. Karena kita belum tahu di dunia pencaksilat itu seperti apa. Oke. Ada beberapa orang juga ya di channelnya ini orangnya juga dia menantang Master Agus dan dia mengatakan jurus-jurus juga ya, membenarkan jurus dan juga kayak menjelekkan jurus Master Agus juga. Dan temannya pencaksilat seperti ini dia bilang benar-benar nggak logis kalau mengalahkan orang banyak seperti itu. Dia melawan 3 orang aja kalah, dia seperti itu kan, dia bicara seperti itu. Nah, jadi aku bakalan membahas. Oke. Setiap pencaksilat itu aja tidak sama ya. Semua pencaksilat itu nggak sama ya. Beda organisasi, beda. Jangankan beda organisasi, satu organisasi saja, beda guru, beda juga dapat ilmunya. Kenapa aku bilang seperti itu? Beda pelatih, beda dapat ilmunya. Ya benar beda. Nggak bakalan sama gitu kan. Karena cara pengelolaan, pengembangannya pun juga beda gitu kan. Jurusnya misalkan dari guru yang satu ini ya, dari guru besarnya seperti ini. Dan kami misalkan ada 4 orang dari guru besar dikasih seperti ini, dan kami punya murid dari 4 orang ini, kami sudah menjadi guru. 4 orang ini anak muridnya bakalan berbeda-beda loh. Ada yang benar-benar ahli, mungkin ada yang benar-benar ahli di pertandingan, ada yang benar-benar ahli di seni, ada benar-benar ahli di jurus praktis gitu kan. Kenapa? Karena pengembangan dari guru 4 ini sudah berbeda gitu. Misalkan dikasih jurus 10 jurus. Nah, yang ini mengembangkan dari 10 jurus itu mendapatkan 30 jurus. Dari satu jurusnya itu bisa dikembangkan jadi 3 jurus. Yang ini mengembangkan 10 jurus itu cuma dapat 15 jurus lagi untuk pengembangannya. Di sini dari 10 jurus itu dia berkembangkan jurus itu mendapatkan 80 jurus misalkan kan. Yang ini bisa mendapatkan jurus yang tidak ada habisnya, misalkan 200 jurus atau beberapa jurus gitu kan. Atau banyak jurus lah gitu kan. Nah, jadi yang banyak jurus seperti itu kan, itu tergantung individu pengembangannya juga gitu kan. Nah, untuk melawan orang, kalau dengan berpikir secara logis 200 orang itu mustahil. Karena orang, apalagi dia bilang pakai senjata, pakai pacok, pakai kayu, atau pakai apalah gitu kan. Kalau berpikir secara logis itu mustahil gitu kan. Banyak orang bilang Master Agus itu membual gitu. Tapi, kalian juga harus berpikir dulu. Nih. Aku kasih dulu kepada kalian ya. Mungkin banyak pencaksilat yang sependapat dengan aku kan. Jadi di dunia ini, di duniawi ini, manusia itu mempunyai jiwa alam sadar, jiwa di bawah alam bawah sadar. Nah, aku bakalan menjelaskan jiwa alam sadar. Alam sadar itu yang seperti kita ini.
berpikir secara logis. Tidak mungkin mengalahkan orang 200 orang. Mustahil banget mengalahkan orang 200 orang. Oke. Kalau itu berpikir secara logis, itu ya itu alam sadar ya, alam sadar kita gitu kan. Alam sadar kita, mustahil kita bisa memukul batu sehingga pecah. Batu besar sehingga pecah, itu mustahil. Ya, itu di alam sadar kita gitu kan. Di alam sadar kita juga, kita mustahil bisa memecahkan balok yang bertingkat atas. Balok yang bertingkat atas yang dipecahkan oleh TNI, itu mustahil kita bilang kan. Ya, kita berpikirnya itu gabus atau apalah kan. Gabus pun mustahil juga pikiran kita seperti itu kan. Oke, di sini bakalan aku membahas kalau itu alam sadarnya. Aku bakal membahas alam bawah sadar. Alam bawah sadar, aku bakalan menjelaskan dulu. Dengan satu contoh, kalian itu dikejar anjing gitu kan. Tiba-tiba ada tembok yang sangat tinggi. Karena kalian dikejar oleh seekor anjing, kalian itu berlari cepat dan sehingga kalian itu bisa melompati tembok itu. Kalian merasa aneh, kok aku bisa melompati tembok itu kan? Dan besoknya nggak ada anjing, kalian coba, kalian nggak bisa melakukan melompat tembok hal yang sama atau melakukan suatu hal yang sama lagi. Nah, itu alam bawah sadar kalian itu lagi naik, ya. Alam bawah sadar kalian itu lagi naik. Nah, kalau aku bilangnya alam bawah sadar itu kekuatan dari Tuhan ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu kekuatan dari Tuhan. Kenapa kekuatan dari Tuhan? Alam bawah sadar itu ya kekuatan yang memang secara logika itu tidak logis gitu kan. Alam bawah sadar tidak bisa kalian pikirkan dengan logis. Kalau kalian berpikir secara logis, kalian bakal gila. Kalian bakal benar-benar gila. Oke. Master Agus Sanjaya bisa push up dengan satu jari seperti ini. Logikanya, kalau orang push up dengan seperti ini, bakal patah. Ini tangan kalian bakal patah. Push up dengan satu ini bakal patah. Kalian berpikir, ya kalau kita dari giat terus berlatih ya lama-lama keras juga tangan kita. Sekuat apa tulang kita bisa menahan seperti itu? Sekuat apa sendi kita? Apalagi kecil seperti ini kan, bukan besi gitu kan. Nah, oke, aku bakal mengatakan kepada kalian, kenapa bisa seperti itu? Karena alam bawah sadarnya sudah dikendalikan sama Master Agus. Master Agus sudah bisa mengendalikan alam bawah sadarnya, sudah bisa membangkitkan jiwa alam sadarnya, alam bawah sadarnya, sehingga di jiwa alam bawah sadarnya itu bisa bangkit, kekuatannya itu bakalan berlebih. Kekuatan dari Tuhan itu benar-benar bakalan dikasihnya sama Tuhan gitu. Mungkin Tuhan udah sayang sama dia kan, karena dia kegigihan dia dalam berlatih, giatnya dia dalam beribadah, giatnya dia dalam berdoa, minta sama Tuhan gitu kan, sehingga alam bawah sadarnya dibangkitkan oleh Tuhan, dan sehingga dia sekarang menjadi master gitu kan, master Pencak Harimau Utara. Nah, di dalam jiwa alam bawah sadar, dia bisa memukul muridnya saja, Mbak Cinta Sindra, sekali mukul, lepum, batu pecah gitu kan. Kalau mukul kepala orang, otomatis kalau pas di sini pecah kepala orang di sini, mati kan, geger otak gitu kan, otomatis mati kan, benar-benar mati, nggak mungkin nggak. Mukul di sini pecah, jatuh jantung orang. Kalau batu sudah pecah, ini lembut guys, ini lembut ya, walaupun otot kita biasa bilang kasih pernapasan ini kalau pukulan memang benar-benar kuat bakalan tembus gitu. Ini kalau pikiran benar-benar kuat bakalan tembus ya geng. Nah, jadi kalian itu juga harus berpikir dulu juga gitu kan, karena jiwa alam bawah sadar itu memang benar-benar ada gitu kan, sudah didapatkan oleh Master Agus. Juga kalian juga berpikir, Master Agus pakai pisau, pakai golok, di wortel sini besi, wortelnya seperti ini, dia motonya dari sini ya, dia motonya dari sini, wortelnya bisa kena, tapi besinya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita perlambat videonya, tembus gitu kan. Aneh kan, seperti magic gitu kan. Nah, itu jiwa alam bawah sadarnya sudah bangkit gitu. Dia sudah bisa mengendalikan jiwa alam bawah sadarnya. Beda banget kalau sama Harry Pras. Harry Pras itu dia hanya melakukan jurus-jurus teknik-teknik yang secara logis saja gitu kan. Dia tidak membicarakan jiwa alam bawah sadarnya. Dia tidak pernah mengajarkan itu. Dia hanya mengajarkan suatu hal yang logis saja. Kalau dari video YouTube-nya dia hanya mengajarkan video yang logis. Kita tidak tahu ya yang lainnya ya. Nah, biasanya pencak silat, jiwa alam bawah sadarnya itu biasanya banyak ya. Di pencak silat itu ada yang melakukan hal seperti itu, ada yang tidak gitu kan. Yang melakukan jiwa alam bawah sadar seperti itu banyak kok yang melakukan itu. Tapi mereka nggak pernah mengatakan atau menyumbar gitu, menyumbar atau menampilkan kekuatan mereka itu, kemampuan mereka itu di publik, nggak pernah sama sekali. Karena kenapa mereka selalu menjaga hal itu? Kenapa mereka selalu menjaga hal itu ya? Mereka tidak mau dikatakan sombong gitu kan. Mereka tidak mau dikatakan sombong. Kalau sudah seperti itu nanti takutnya banyak
orang salah paham bilang ini sombong itu inilah gitu kan. Nah sepertinya contohnya Master Agus kan, banyak orang yang sombong seperti itu kan. Ada juga yang bilang membodoh publik karena tidak percaya karena dia tidak tahu jiwa alam bawah sadar gitu kan. Ya kalau kita berpikir secara logika ini aku bakalan menampilkan jiwa alam bawah sadar disatukan dengan logika. Kita harus mempercayai jiwa alam bawah sadar terlebih dahulu. Memukul batu bata pecah. 200 orang, dua orang datang, Master Agus mukul, kenapa enggak dia bisa mengalahkan? Kekuatan Tuhan loh. Kekuatan Tuhan. Seluruh dunia ini 5 detik itu bisa habis dengan Tuhan. Bumi ini bisa meledak dengan Tuhan. Kenapa enggak? Jiwa alam bawah sadar itu kekuatan Tuhan. Itu kekuatan Tuhan. Kenapa enggak dia bisa mengalahkan 200 orang gitu kan? Ya dia memukul batu kan, itu pecah. Itu kan muridnya aja memukul batu, atau Mbak Cece itu kan memukul batu itu pecah. Contoh, oke lah, Mas Agus pasti zaman dahulu dia bisa melakukan hal itu. Memukul batu pecah. Tuh, pecah batu dia pukul. Batu udah pecah dia pukul gitu kan. Apalagi kepala orang, maju dua orang. Tuh mati, tuh masuk rumah sakit, tuh sekarat. Wajar kan? Nggak tahu entah kena pala, entah ke sini. Kalau kena tulang bisa patah langsung tulangnya, mungkin batu aja pecah gitu kan, kenapa enggak gitu kan. Dia nendang besi aja bengkok, apalagi badan orang gitu kan. Badan orang lembut loh, tulang lembut loh, nggak sekeras besi loh tulang, apa enggak gitu kan. Kenapa itu nggak bisa terjadi gitu kan. Ya kita juga harus berpikir juga seperti itu kan. Kalau kita mempercayai jiwa alam bawah sadar, otomatis kita harus mempercayai juga hal yang tidak terjadi bisa terjadi gitu kan. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin ya. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jadi menurut aku ya fair aja ya, bisa saja ya Master Agus melakukan hal seperti itu gitu kan. Nah oke juga yang orang bilang kenapa beritanya tidak viral. Oke, kalian harus berpikir lebih dahulu. Oke lah, kalau yang Mbak Cece nggak apa-apa kalian nggak percaya. Aku pun masih belum percaya karena di dunia nyata sekarang ini ya, di zaman teknologi seperti ini ya, semuanya berita pun ya bisa viral kan. Tapi kita nggak tahu kan kalau berita yang untuk Master Agus zaman dahulu ya, dia zaman masih muda ya, kita tidak tahu kan. Siapa tahu dia bisa kok. Siapa tahu dia benar-benar bisa untuk melakukan hal itu. Dan di zaman dahulu kan teknologi juga belum terkenal banget gitu kan. Di zamannya Master Agus masih muda mungkin Android belum ada gitu, masih ada kamera-kamera seperti itu gitu kan. Dan biasanya pembunuhan itu biasa terjadi kan, pembunuhan terjadi dan tidak terberita biasa saja kok. Banyak kok yang terjadi seperti itu kan, karena dulu teknologi belum ada gitu kan. Jadi bedakan zaman dahulu zaman sekarang gitu. Kalau zaman dahulu itu tidak terjadi, bisa didamaikan, bisa didamaikan oleh ketua RT atau ketua lurahnya itu untuk menutupi keburukan daerah mereka, ya itu bisa saja terjadi. Karena kenapa media sosial itu juga jarang zaman dahulu kan. Tapi kalau zaman sekarang itu terjadi, itu bakal cepat viral. Karena kenapa? Setiap orang bisa jadi wartawan. Orang bisa mempunyai Android, orang bisa mempublikkan kemana saja, ke Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, atau mereka di YouTube gitu kan. Itu bisa diviralkan, bisa kan? Ya benar-benar bisa kok, kenapa enggak kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu ya enggak. Zaman dahulu itu ya kekurangan teknologi kita gitu kan ya. Mungkin zaman dulu orang masih pakai HP tetotet yang enggak ada kameranya gitu kan. Mungkin ada yang beberapa kamera gitu kan, mau merekam sedikit dikit lah penuh kan. Akhirnya HP mereka virusan dan harus diinstal, hilang semua datanya. Kan mungkin bisa seperti itu kan. Jadi kita ya harus meyakini lah ya. Kalau aku sih yakin aja sih kalau memang itu benar-benar terjadi kan. Ya tapi kalau orang-orang lain punya pendapat pengen bukti ya nggak apa-apa ya. Semua orang boleh berpendapat kok. Semua orang boleh berpikir itu nggak percaya ini ya terserah kalian. Itu kan tergantung individu masing-masing lah ya. Jadi kalau kalian pengen bukti ya silakan ya. Kalian boleh berpendapat gitu kan. Kami nggak percaya Master Agus walaupun Anda bisa memukul batu ini itu pun kalau pikir secara logis itu bisa terjadi. Tapi kalau sebanyak 200 orang ya kami nggak bisa percaya gitu kan. Nah kalau menurut aku sih mungkin nggak nyampe ya kan. Master Agus kan bilang banyak banget gitu kan. Enggak dia bilang kalau itu 200 orang ya, mungkin sekitar 50 orang ya kan. Karena itu mungkin momennya itu bagus kan, momennya itu bikin kita itu gembira, jadi momennya itu bilang 200 orang gitu kan. Karena momennya itu terbawa suasana kan dibilangnya 200 orang. Kalau Master Agus kan nggak bicara 200 orang, tapi ya
banyak gitu kan, banyak banget gitu, bukan 200 orang, bukan ya, tapi banyak ya. Kita harus pahami juga perkataan dia juga gitu kan. Nah mungkin itu saja sih kalau menurut aku pembahasannya gitu kan. Dan satu lagi untuk pesan aku untuk perguruan silat Harimau Utara, lakukanlah suatu hal itu ya benar-benar yang kalian sukai, sepertinya mengasih jurus. Mungkin cara bertarung kalian boleh kalian kasih tahu juga gitu kan, tapi nggak usah menyumbar suatu hal yang udah di alam bawah sadar, nggak usah disumbar lagi kalau kita mempunyai kemampuan tersebut. Karena kenapa? Ya ginilah akhirnya kita memancing emosi publik, kita memancing kesalahpahaman orang-orang di masyarakat yang awam gitu, yang tidak tahu gitu kan, sehingga terjadinya kesalahpahaman dan akhirnya menyinggung sana sini lah, kan akhirnya terlibat juga organisasi MMA gitu kan. Jadi kalau menurut aku ya, kalau memang memiliki keahlian atau kemampuan, jangan disumbar-sumbar gitu kan. Cukup kita aja yang tahu kalau kita punya kemampuan, karena kemampuan itu bukan punya kita, itu hanya titipan dari Allah SWT ya. Mungkin itu saja. Jika ada kata-kata tolong dikoreksi. Kalau ada kata-kata yang menurut kalian kurang enak, tolong dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita itu harus berpikir logis lagi. Kalau di atas langit masih ada langit, mempunyai kemampuan bukan kemampuan kita, tapi itu milik Tuhan, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kapanpun bisa dicabutnya kemampuan itu, nggak usah disumbar-sumbar atau kita ini hebat atau apa. Yang penting hidup kita itu damai, aman, tidak ada musuh. Mungkin itu saja sih menurut aku. Saya Sami Mulfo, bye.